Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Khadijah, Ibu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Nah, kali ini Ibu akan mengajar pada mata pelajaran Matematika Peminatan materi eksponensial. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang eksponensial. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ya, anak-anak? Oke, betul ya. Ini adalah gambar pembelahan dari sel bakteri atau sel virus. Nah, jadi salah satu penerapan dari eksponensial dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pada pembelahan sel bakteri atau sel virus ya. Nah, sekarang misalkan pada pembelahan sel virus COVID-19 itu tercatat awalnya ada 2 virus. Setiap virus akan membelah dan menjadi 3 kali jumlah sebelumnya dalam setiap 20 menit. Berapakah banyak virus setelah 1 jam? Nah, jawabannya sudah ada dalam tabel berikut. Sekarang coba kalian perhatikan. Nah, pada menit ke-0 atau menit pertama, awalnya banyak virusnya ada 2. Sehingga bentuk eksponennya adalah 2 di sini. Kemudian pada menit ke-20 atau setelah 20 menit pertama itu banyak virusnya menjadi 2 kali jumlah sebelumnya. Menjadi 3 kali jumlah sebelumnya. Nah, sehingga banyak virusnya menjadi 3 kali 2. Bentuk eksponennya adalah 3 kali 2. Lalu pada menit ke-40, nah, jumlah virusnya akan menjadi 3 kali jumlah sebelumnya. Karena jumlah sebelumnya ada 3 kali 2, maka pada menit ke-40 itu banyak virusnya ada 3 dikali 3 kali 2. Sehingga bentuk eksponennya 3 pangkat 2 dikali 2. Nah, begitu juga pada menit ke-60. Nah, banyak virusnya menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 2 dan bentuk eksponennya adalah 3 pangkat 3 dikali 2. Nah, bentuk eksponen inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi submateri kita hari ini ada 2, yaitu tentang bentuk umum eksponensial dan juga sifat-sifat eksponensial. Nah, sehingga nanti di akhir pembelajaran, anak-anak ibu dapat menentukan hasil atau menyederhanakan suatu bentuk eksponensial. Yang pertama yaitu bentuk umum eksponensial. Nah, eksponensial itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Nah, bentuk umum eksponensial adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, jadi misalkan A pangkat 3, itu artinya A dikalikan sebanyak 3 kali, sama dengan A dikali A dikali A. A pangkat 4, artinya A dikalikan sebanyak 4 kali, sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Nah, di mana katanya di sini A-nya itu merupakan basis atau bilangan pokok dan N-nya itu merupakan eksponen atau pangkat. Lalu contohnya di sini 3 pangkat 2, artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali, 3 kali 3. Kemudian ada 4 pangkat 3, artinya 4 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Kemudian 2 pangkat 5, yaitu 2 dikalikan sebanyak 5 kali, artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sifat eksponensial. Nah, di sini ada beberapa sifat eksponensial. Jadi nanti materinya silahkan sambil kalian catat dan kalian pahami juga, karena nanti sifat-sifat eksponensial ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan ataupun menyederhanakan suatu bentuk eksponensial. Oke, di sini yang pertama itu ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, kalau ada perkalian bilangan yang basisnya itu sama, maka nanti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, misalkan contohnya di sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5.
Kemudian yang kedua ada sifat pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, jadi kalau dia basisnya sama, pembagian itu tinggal kita kurangkan pangkatnya ya. Oke, contohnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2, sama dengan 2 pangkat 2. Oke, sifat yang ketiga adalah sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Nah, di mana A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, contohnya di sini 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, jadi tinggal kita kalikan pangkatnya. 3 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat pangkat dari perkalian bilangan. Misalkan di sini A dikali B dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Contohnya, 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Lanjut, sifat yang kelima yaitu sifat bilangan rasional berpangkat. Nah, jadi A per B dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, contohnya di sini 3 per 2 dipangkatkan dengan 4. Itu sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Kemudian yang keenam ada sifat pangkat 0. Nah, jadi di sini A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun itu hasilnya jika selain 0 ya, berapapun selain 0 jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, jadi contohnya 3 pangkat 0 sama dengan 1. 7 sifat bilangan negatif. Nah, jadi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga sifat ini juga mengakibatkan 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Nah, contohnya 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Dan 1 per 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 3 pangkat 2. Kedelapan, ini ada sifat bentuk akar dalam eksponen. A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A ditambah B akar C. Contohnya di sini 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 itu sama dengan 2 ditambah 3 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Nah, begitu juga dengan pengurangan A akar C dikurang B akar C itu sama dengan A dikurang B akar C. Contohnya di sini 4 akar 3 dikurang 2 akar 3 itu sama dengan 4 dikurang 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya di sini, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Itu sama dengan A pangkat 2 per 3. Selanjutnya, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Itu sama dengan A pangkat 1 per M dikali N. Nah, untuk contohnya di sini akar pangkat 6 dari akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 per 6 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 1 per 18. Lalu di sini ada akar A dikali akar B itu sama dengan akar A dikali B. Akar 2 dikali akar 3 itu sama dengan akar 2 dikali 3 sama dengan akar 6. Akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A per B. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalkan di sini contohnya akar 8 dibagi akar 2 itu sama dengan akar 8 dibagi 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian akar A dikali dengan akar A itu sama dengan A. Contohnya akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Lanjut, ada akar A ditambah akar B dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya A ditambah B ditambah 2 akar A dikali B. Contohnya di sini
Akar 2 ditambah akar 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 2 akar 2 kali 3 sama dengan 5 ditambah 2 akar 6. Kemudian ada akar A dikurang akar B dipangkatkan dengan 2 sama dengan A ditambah B dikurang 2 akar A dikali B. Contohnya di sini akar 4 dikurangi akar 2 pangkatkan dengan 2 sama dengan 4 ditambah 2 dikurang 2 akar 4 dikali 2 sama dengan 6 dikurang 2 akar 8. Contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil dari A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 2 dikali A pangkat negatif 3 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Untuk penyelesaiannya, nah yang pertama kita selesaikan dulu bagian yang ini. Nah, di sini kita dapat menggunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat dan sifat pangkat dari perkalian bilangan, sehingga nanti akan didapatkan hasilnya A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 2 dikali A pangkat 12 dikali B pangkat negatif 12. Nah, jadi A pangkat 12 ini didapatkan dari A pangkat negatif 3 dikali negatif 4 dan B pangkat negatif 12 ini didapatkan dari B pangkat 3 dikalikan dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita kumpulkan basisnya yang sama, yaitu A pangkat 2 dikali A pangkat 12 dikali B pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 12. Nah, lalu di sini kita menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu tinggal kita jumlahkan pangkatnya. A pangkat 2 ditambah 12 dan B pangkat negatif 2 ditambah negatif 12 sehingga didapatkan hasilnya A pangkat 14 dikali B pangkat negatif 14. Lalu berdasarkan sifat bilangan negatif, B pangkat negatif 14 itu sama dengan 1 per B pangkat 14. Nah, kemudian kita kalikan lalu didapatkan hasilnya A pangkat 14 dibagi B pangkat 14. Nah, karena di sini pangkatnya sama, maka kita gunakan sifat bilangan rasional berpangkat. Nah, sehingga dapat ditulis juga dengan A per B pangkat 14. Yang kedua, tentukan hasil dari negatif A pangkat 3 dikali A pangkat negatif 2 per 3 dibagi A pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1 per 3 jika A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita lihat dulu di sini negatif A itu supaya basisnya sama, maka bisa kita tuliskan dengan negatif 1 dikalikan dengan A. Lalu yang di bawah ini kita bisa menggunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat, sehingga didapatkan hasilnya negatif 1 dikali A pangkat 3 dikali A pangkat negatif 2 per 3 dikali A pangkat 4 per 3. Nah, A pangkat 4 per 3 ini didapatkan dari A pangkat 4 dikali 1 per 3. Oke, nah selanjutnya di sini yang ini negatif 1 dikali A pangkat 3 itu bisa kita gunakan sifat pangkat dari perkalian bilangan sehingga didapatkan hasilnya negatif 1 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali A pangkat negatif 2 per 3 dibagi dengan A pangkat 4 per 3. Nah, tentunya kita sudah tahu ya, negatif 1 dikali 3 itu hasilnya nanti negatif 1. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadi A pangkat 3 ditambah negatif 2 per 3. Lalu kita dapatkan hasilnya negatif 1 dikali A pangkat 7 per 3 dibagi A pangkat 4 per 3. Karena dia di sini pembagian bilangan, maka nanti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 1 dikali A pangkat 7 per 3 dikurang 4 per 3. Hasilnya adalah negatif 1 dikali A atau sama dengan negatif A. 3. Jika X-nya lebih dari 0 dan X tidak sama dengan 1, tentukan nilai P yang memenuhi X dibagi akar pangkat 3 dari X dikali akar pangkat 3 dari X sama dengan X pangkat P dengan P-nya bilangan rasional. Nah, penyelesaian. Nah, dari sini yang pertama kita selesaikan itu atau kita jabarkan itu yang ini dulu. Nanti akan didapatkan hasilnya itu
X dibagi X dikali X pangkat 1/3 dikali 1/3. Nah, bagaimana cara menjabarkannya ini, Bu? Nah, caranya itu kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini dia akar pangkat 3 itu mencakupi semuanya ya. Nah, berarti kita bikin dulu di sini, buka kurung, pangkatnya 1/3. Kemudian di sini kita tulis X-nya, karena di dalam sini ada X, kita tulis X, dikalikan akar pangkat 3 dari X. Nah, akar pangkat 3 dari X itu sama dengan X pangkat 1/3. Nah, lalu dari sini kita dapat menggunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat dan sifat pangkat dari perkalian bilangan. Sehingga nanti didapatkan X dibagi X pangkat 1/3 dikali X pangkat 1/9. Nah, di mana X pangkat 1/3 ini didapatkan dari X pangkat 1 dikali 1/3 dan X pangkat 1/9 ini didapatkan dari X pangkat 1/3 dikali dengan 1/3. Oke, kemudian kita selesaikan lagi di sini, kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, tinggal kita jumlahkan pangkatnya, yaitu X pangkat 1/3 ditambah 1/9, maka didapatkan hasilnya X per X pangkat 4/9. Nah, kemudian di sini kita karena pembagian kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu kita kurangkan pangkatnya sehingga X pangkat 1 dikurang 4/9, maka didapatkan hasilnya X pangkat 5/9 sama dengan X pangkat P, dan karena di sini X pangkat 5/9 itu sama dengan X pangkat P, maka 5/9 itu sama dengan P. Oke, nomor 4, tentukan bentuk sederhana dari akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikali akar X pangkat 3. Nah, penyelesaiannya nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Caranya gimana, Bu, merubahnya? Nah, yang pertama kita lihat dulu di sini. Akar pangkat 4 itu dia mencakup semuanya. Maka kita tulis di sini buka kurung dulu, pangkatnya 1/4. Kemudian kita tulis X pangkat 3. Lalu di sini kita lihat lagi ada lagi akar pangkat 3. Nah, untuk dia mencakup dua buah bilangan. Nah, maka kita tulis di sini, kita buka lagi tanda kurung dan kita pangkatkan dengan 1/3. Lalu kita tulis di dalamnya ada X pangkat 3 dikali lagi dengan akar X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3/2. Selanjutnya di sini kita selesaikan dulu yang ini ya, kita gunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat dan sifat pangkat dari perkalian bilangan. Lalu didapatkan hasilnya X pangkat, tidak terlihat. Nah, X pangkat 3 dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 3/6 dipangkatkan lagi dengan 1/4. Nah, X pangkat 1 ini didapatkan dari mana? Dari X pangkat 3 dikalikan dengan 1/3 dan X pangkat 3/6 ini didapatkan dari X pangkat 3/2 dikalikan dengan 1/3. Nah, lalu ini kita gunakan lagi sama seperti tadi caranya, sehingga nanti didapatkan hasilnya X pangkat 3/4 dikali X pangkat 1/4 dikali X pangkat 3/24. Kita gunakan lagi sifat perkalian bilangan berpangkat, tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Nah, dan kita dapatkan di sini nilainya X pangkat 27/4. Atau sama dengan X pangkat 9/8. Nomor 5, tentukan bentuk sederhana dari 24 dikali A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 2 dikali C dibagi 6 dikali A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 3 dikali C pangkat negatif 6. Langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama 24 dulu kita bagi dengan 6. Hasilnya 4. Nah, lalu di sini karena di sini ada 3 buah basis, yaitu ada A, B, dan C, maka di sini kita bisa menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat atau pangkatnya itu tinggal kita kurangkan ya, Nak ya.
Nah, maka dapat kita tuliskan dengan 4 dikali A pangkat negatif 7 dikurang negatif 2 dikali B pangkat negatif 2 dikurang negatif 3 dikali C pangkat 1 dikurang negatif 6. Nah, lalu kita hitung semuanya, maka didapatkan 4 dikali A pangkat negatif 5 dikali B pangkat 1 dikali C pangkat 7. Nah, lalu berdasarkan sifat bilangan negatif, A pangkat negatif 5 itu kan bisa kita tuliskan dengan 1/5, sehingga nanti hasilnya menjadi 4 dikali B dikali C pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Oke, terima kasih telah memperhatikan pelajaran dari Ibu. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa ya.